Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Jumiati Fitraningsih, guru dari SMK Swadaya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan mempelajari teks ceramah. Yuk kita simak videonya. Jadi, kompetisi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Lalu, 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat ada seseorang yang sedang menyampaikan ceramah di depan umum. Nah, sehubungan dengan itu, pernahkah kamu mengikuti atau mendengarkan ceramah seperti gambar yang ditampilkan? Di mana kamu mengikuti atau mendengarkan ceramah tersebut? Dan apa permasalahan yang dibahas dalam ceramah yang pernah kamu dengar? Pengertian ceramah. Ceramah merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan tentang suatu hal di depan umum oleh orang-orang yang menguasai hal tersebut. Ceramah biasanya didengarkan oleh banyak orang secara langsung atau melalui suatu media seperti televisi, radio, atau media sosial. Tujuan dari ceramah adalah memberi informasi, motivasi, dan pengetahuan kepada pendengar. Ceramah bisa diadakan di mana saja dan kapan saja. Misalnya ceramah dari pembina upacara pada saat upacara bendera. Hal-hal yang disampaikan pada ceramah bersifat umum dan bersifat keilmuan. Kemudian, permasalahan yang disajikan dalam ceramah biasanya berupa permasalahan aktual. Permasalahan aktual merupakan permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh orang banyak yang pernah terjadi dan betul-betul ada. Kemudian, terdapat beberapa jenis informasi yang disampaikan dalam ceramah. Antara lain, jenis informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi adalah informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan format penyajian adalah informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa adalah informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa bisa dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Teks ceramah yang berdasarkan bidang kependidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek adalah contoh informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi berdasarkan bidang kepentingan dalam teks ceramah terbagi atas 4, yaitu yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Lalu yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang terakhir, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Menyusun bagian-bagian penting dari teks ceramah dapat dilakukan dengan membuat kerangka ceramah. Untuk menyusun kerangka ceramah adalah dengan menentukan tema atau topik dan menulis pokok-pokok informasinya. Teks ceramah disusun oleh kalimat-kalimat yang panjang. Kalimat-kalimat itu dibentuk oleh 2 kalimat atau lebih. Gabungan kalimat-kalimat menjadi kalimat baru, misalnya berupa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat dengan lebih dari 1 klausa yang tidak sederajat. Terdapat 1 klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat
dan klausa lain menjadi anak kalimat. Induk kalimat adalah klausa yang sudah bermakna meskipun tanpa terikat atau bergabung dengan klausa yang lain. Induk kalimat dapat berpotensi menjadi kalimat sendiri. Sementara itu, anak kalimat adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan klausa yang lain. Biasanya, anak kalimat ditandai dengan konjungsi di depannya. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Pada contoh tersebut, dapat diketahui bahwa induk kalimatnya ialah ayah mencuci motor. Dan anak kalimatnya ialah matahari berada di ufuk timur. Dan pada contoh kedua, anak kalimatnya ialah karena terlambat datang, di mana ditandai dengan adanya konjungsi karena. Dan anak itu dilarang masuk kelas adalah induk kalimatnya. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham dan mengerti kan tentang teks ceramah? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Tetap semangat dan terus belajar.